Baik, perkenalkan nama saya Ilyas Steven Tandilo dengan NIM 241011178 dari kelas A Ilmu Komputer angkatan 24. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma penjadwalan round robin atau RR. Nah, di sini algoritma round robin adalah salah satu metode penjadwalan proses dalam sistem operasi yang dirancang untuk memberikan waktu CPU yang adil bagi setiap proses. Algoritma ini termasuk dalam kategori penjadwalan preemptif, artinya proses dapat dihentikan sementara oleh sistem untuk memberi kesempatan pada proses lain yang menunggu. Jadi di algoritma penjadwalan ini ada yang namanya time quantum. Nah, ini time quantum adalah batas waktu untuk proses. Jadi kalau misalkan dia belum selesai oleh batas waktu yang diberikan, dia akan lanjut ke proses yang lain. Cara kerjanya, nah seperti yang saya bilang tadi, jadi di sini setiap proses diberikan jatah waktu yang sama. Jika proses tidak selesai dalam waktu tersebut, proses dipindahkan ke akhir antrian dan CPU menjalankan proses berikutnya. Karakteristiknya yang pertama itu preemptif. Proses dihentikan saat jatah waktu time quantum habis. Di sini misalkan proses 1 dengan time quantum diberikan itu ada 4. Nah, kalau proses 1 belum selesai dalam waktu 4 detik, nah proses 1 dihentikan, dia lanjut ke proses kedua, begitu seterusnya. Terus yang kedua menggunakan antrian FIFO, yaitu fresh in fresh out untuk mengatur urutan proses. Nah, di sini setiap proses mendapat waktu CPU yang sama. Jadi waktu prosesnya itu ya ini time quantumnya, jadi dia mendapatkan waktu yang sama, cocok untuk sistem time sharing atau interaktif. Nah, terus yang kelima, dia respon cepat tapi overhead tinggi jika kuantum terlalu kecil. Jadi kalau misalkan di sini time kuantumnya cuma 1, nah di sini bisa overheat karena banyak proses yang berulang. Terus di sini dia tidak mempertimbangkan prioritas karena ada time quantum yang yaitu batas waktu yang diberikan di algoritma penjadwalan ini. Sudah itu kinerja bergantung pada besar kecilnya time quantum. Nah, sini kelebihannya atau keuntungan algoritma round robin. Nah, di sini yang pertama adil. Dia adil karena setiap proses diberikan batas waktu, yaitu time quantum yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Dia respon cepat. Dia di sini pastinya respon cepat karena sudah ada time quantum, jadi dia cepat merespon. Terus yang ketiga, tidak ada proses yang kelaparan. Yang keempat itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Terus yang kelima, cocok untuk time sharing. Yang keenam, ini efisien untuk proses dengan waktu eksekusi yang hampir sama. Jadi dia efisien kalau misalkan proses 1 dan proses 2 itu beda sedikit. Misalkan antara proses yang pertama itu ada 5 dan proses kedua itu 7. Dia itu efisien. Tapi kalau misalkan proses 1 ada 5, terus waktu proses yang kedua itu ada 20, ya itu tidak efisien. Nah, selanjutnya kekurangan algoritma round robin. Di sini banyak context switching. Jadi context switching itu artinya proses yang berulang. Terus kinerja bergantung pada besar kecilnya time quantum. Terus di sini turnaround time bisa tinggi jika banyak proses. Terus tidak mempertimbangkan prioritas proses. Terus ini kurang optimal untuk proses dengan waktu eksekusi berbeda jauh. Jadi ini kekurangan dari algoritma round robin. Nah, baik, di sini saya punya soal, Pak. Nah, di sini saya sudah kerjakan memang. Jadi saya tinggal menjelaskannya karena kalau saya menjelaskan di PowerPoint ini agak ribet karena tulisannya tidak rapi dan bisa memakan waktu, Pak. Nah,
Jadi saya sudah ada hasilnya di sini. Terus di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan complementation time, terus cara dapat TAT, terus cara dapat PT-nya. Terus ini rata-rata dari turnaround time, terus rata-rata dari waiting time. Nah, di sini sudah ada tabelnya seperti yang di slide sebelumnya. Nah, di sini saya punya gancar. Nah, P1 itu di sini, terus kita jalankan P1 1 2 3. Nah, selama P1 dijalankan, P2 datang di proses ke-1, terus P3 datang di proses kedua, P4 datang di proses ketiga. Jadi urutannya dia P2 ada 8, terus P3 ada 7, P4 ada 3. Nah, kenapa P1 paling bawah? Karena seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, jadi ketika dia prosesnya belum selesai, dia akan dipindahkan ke antrean paling akhir. Nah, selanjutnya di sini P5 selanjutnya proses keempat P5 ke-6. Nah, di sini proses yang di sini proses 2 yang dieksekusi. Jadi kita kasih naik P3, terus P4 naik, terus P1. Nah, di sini ketika menjalankan proses kedua, P5 datang di sini di proses keempat. Jadi P5 kita tulis di sini dengan jumlah proses itu 9. Terus setelah kita selesai proses kedua, nah di sini dia datang proses ke-6. Jadi kita tulis proses ke-6. Nah, karena proses kedua belum selesai, kita pindahkan ke paling bawah. Selanjutnya di sini 1 2 3. Nah, proses ketiga belum selesai. Jadi kita kasih naik P4, terus P1 ke sini, P1, terus P5, P6, P2, P3. Karena P3 belum selesai, jadi dia di paling bawah. Nah, selanjutnya kita proses P4. Nah, karena P4 jumlah prosesnya itu 3, 1 2 3, jadi di sini ke-12, di proses ke-12 P4 selesai. Kenapa 12? Jadi hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, sini P4 selesai. Jadi karena P4 selesai, kita tidak usah pindahkan ke paling bawah karena dia sudah selesai. Nah, di sini P1 naik. Jadi P1 itu dengan jumlah 2, P5 dengan jumlah 9, P6 dengan jumlah 4. Terus ini 4 ya Pak, ini 4 bukan 9. Terus P2 dengan waktu proses 5, terus P3 dengan waktu proses 4. Nah, selanjutnya kita hitung. Ini P1, dia 2, 1 2, dia tidak melebihi quantum time. Jadi kita tulis di sini di waktu proses ke-14 P1 ini selesai. Jadi kita tidak usah tulis lagi, jadi kita langsung ke P5, tulis P5, terus P6, P2, terus P3. Nah, kita lanjutkan lagi nih 1 2 3. Nah, karena proses kelima belum selesai, P6 kita kasih naik, P2, P3, P5. Nah, kenapa 6 di sini? Karena kan dia sudah diproses 3, jadi sisa 6. Ini waktu quantum time-nya, ini batas waktunya. Nah, terus di sini sudah sampai di sini, kita 1 2 3, P4 P6 belum selesai. Jadi kita kasih naik P2 dengan jumlah 5, P3 dengan jumlah 4, P5 dengan jumlah 6, dan P6 dengan jumlah waktu 1. Nah, kita lanjut 1 2 3. Nah, di sini P5 P3 di sini P2 belum selesai, jadi kita pindahkan ke paling bawah. Nah, P3 naik dengan jumlah waktu proses itu ada 4, P5 ada 6,
P6 ada 1, P2 2. Kenapa P2 dan sisa waktunya 2? Karena seperti yang sudah saya jelaskan beberapa kali, jadi dia mempunyai batas waktu. Jadi dia belum selesai, jadi kita kurangi. Jadi 5 kurang 3 2. Nah, selanjutnya di sini kita hitung 1 2 3. Nah, P3 belum selesai, kita pindahkan ke paling bawah. P5 dengan jumlah 6, P6 dengan jumlah 1, P2 dengan jumlah 2, terus P3 dengan jumlah 1. Nah, kita lanjut 1 2 3. P5 belum selesai, jadi kita kasih naik. Kita pindahkan P5 ke paling bawah, terus P6 naik. P6 naik dengan jumlah 1, P2 dengan jumlah 2, P3 dengan jumlah 1, P5 dengan jumlah 3. Nah, selanjutnya kita di sini garisnya, Pak. Maaf kalau rapat ya, karena tidak cukup kertasnya, Pak. Nah, di sini P6 dieksekusi 1 kali. Nah, dieksekusi ini P6 sudah selesai. Dia dengan waktu 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, P6 selesai di 30. Selesai. Jadi dia ini ke sini. Jadi P6 sudah selesai, jadi tidak kita tulis lagi. Terus P2 2. Kita tulis ini P3 1, terus P5 ada 3. Nah, di sini di garis ini kita eksekusi proses kedua 1 2. Nah, proses kedua selesai karena tidak melebihi, karena waktu prosesnya sisa 2 dan tidak melebihi quantum time. Jadi P2 sudah selesai dengan waktu 30 tambah 2 sama dengan 32 di sini P2. Nah, di P2 kita tulis P3 sama dengan 1, P5 sama dengan 3. Nah, di sini kan P3 1, jadi kita eksekusi. Nah, P3 selesai di waktu di sini di waktu 33. Karena kan di sini 30, 31, 32, 32 P2 selesai, 33 P3 selesai. Nah, di P3 kita tulis seperti ini, P5 sama dengan 3. Nah, di sini kita hitung 1 2 3. Nah, dia waktunya P5 itu pas, jadi waktu P5 selesai di sini dengan waktu 36. Kenapa 36? Karena kan jumlah ini yang garis ini ada 36. Oh, tidak percaya, di sini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, begitu, Pak. Jadi saya sudah tulis di sini. P1 itu selesai di 14, di waktu proses 14, P2 di waktu 32, P3 di waktu 33, P4 di waktu 12, P5 di waktu 36, P6 di waktu 30. Nah, selanjutnya di sini kita hitung, kita cari TAT-nya. Cara cari TAT itu ini rumusnya, CT dikurang AT. Jadi CT dikurang AT, 14 kurang 0 sama dengan 14, 32 kurang 1 sama dengan 31, 33 kurang 2 sama dengan 31, 12 kurang 3 sama dengan 9, 36 kurang 4 sama dengan 32, 30 kurang 6 sama dengan 24. Nah, terus kita cari WT-nya. Rumus WT yaitu TAT dikurang BT. Jadi 14 kurang 5 sama dengan 9, 31 kurang 8 sama dengan 23, 31 kurang 7 sama dengan 24, 9 kurang 3 sama dengan 6, 32 kurang 9 sama dengan 23, 24 kurang 4 sama dengan 20. Nah, terus di sini kita cari rata-rata dari TAT-nya. Jadi kita jumlahkan 14 tambah 31 tambah 31 tambah 9 tambah 32 tambah 24. Jadi hasilnya itu 141 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena ada 6 proses yang dijalankan. Jadi hasilnya 23,5. Nah, selanjutnya WT 9 ditambah 23 ditambah 24 ditambah 6 tambah 23 tambah 20 sama dengan 105. Jadi maaf, Pak, saya lupa tulis di sini per 6-nya. Saya akan tulis manual di sini 6. Nah, jadi 105 dibagi 6. Saya ulangi sekali lagi, kenapa 6? Karena ada 6 proses yang dijalankan. Nah, 105 bagi 6 sama dengan 107.
sama dengan 17,5. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya Pak, maaf kalau kurang jelas, dan mungkin di slide yang ke-6 dan 7 itu beda latar belakang karena saya pindah tempat karena ada mata kuliah tadi Pak. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam.